saya Rivo Cahyono di Ethnic Indonesian Channel nih ya. Hari ini sangat spesial karena saya kedatangan tamu nih guys. Seorang YouTuber juga, ya Mas ya. Apa kabar Mas? Mas Teddy Sasongko ya? Teddy Wahyono. Teddy Wahyono ya. Mas Teddy Wahyono ini saya ketemu di dunia YouTube nih guys ya. Jadi seorang yang pemerhati budaya juga, saya lihat di konten-kontennya juga seputar pusaka Mas ya. Jadi saya sangat semangat sekali Mas Teddy sempetin waktu lah ke rumah saya ya kan. Kita ngobrol-ngobrol, kita ngopi ya, kita sharing Mas ya. Karena sesama kita mau memperkenalkan budaya lewat visual Mas ya, lewat YouTube supaya teman-teman juga bisa saling belajar lah istilahnya ya. Saling belajar, saling support lah supaya budaya Indonesia ini bisa semakin berkembang Mas ya. Dan juga orang-orang yang melihat di video-video kita bisa belajar lah tentang pusaka, tentang tempat-tempat bersejarah ya, kehidupan orang-orang yang ada di dalamnya. Ya, Mas, udah berapa lama Mas tadi berkecimpung di dunia pusaka Mas? Kalau dunia pusaka sih kisaran 2003 ya. 2003 ya? Sebenarnya semenjak jadi kakek saya yang di Krian itu nggak ada. Jadi itu kan anaknya perempuan-perempuan semua. Jadi itu kerisnya yang bawa saya. Oh, awalnya sih jadi keris tinggalan Mas ya? Tinggalan awalnya itu. Oke. Awalnya sih ya takut karena taunya keris itu berhubungan dengan klinik gitu loh. Dengan klinik. Nah, tapi setelah belajar ketemu teman-temannya di dunia perkerisan akhirnya tahu. Jadi keris itu sebenarnya filosofinya ya cukup begitu dalam lah ya. Dalam gitu. Tentang kehidupan ya. Jadi ada dua sisi juga dari keindahan atau eksoterisnya yang kelihatan tentang dapur dan pamor. Yang kedua itu tentang esoterisnya, terutama kalau saya nyebutnya tuahnya. Tuah itu berasal dari doa dan harapanku yang membuat itu selama proses. Cuma kadang orang-orang salah kan nyebut kayak kodam, ada kayak makhluk tertentu. Jadi gitu loh. Mulai melenceng Mas ya? Melenceng, jadi ya memang ada sih yang seperti itu. Biasanya yang pernah keris pernah dimiliki kayak semacam paranormal atau dukun yang di Jawa memang banyak yang menggunakan kayak jin lah, kayak ini kadang-kadang ada memang itu, tapi ditambahin seperti itu. Tapi aslinya keris itu tujuan awalnya ya pasti untuk kebaikan gitu loh. Baik, jadi nggak perlu dikhawatirkan, jadi sudah mulai nggak takut. Akhirnya ya sampai sekarang nambah nggak tahu jadi berapa itu. Mungkin kita juga agak prihatin Mas ya, lihat perkembangan di YouTube keris itu diarahkan ke lebih banyak ke sifatnya pendidikannya, enggak ke metalurgi dan budaya dan filosofi yang baik, tapi lebih ke arah ke sana Mas ya. Iya, yang kliniknya itu. Ya, itu kalau nggak seimbang akhirnya orang yang baru-baru agak takut Mas ya. Iya. Itu sebabnya saya lihat di kontennya Mas Teddy ini luar biasa sekali karena dia mengajarkan dan membuat konten tentang keris itu secara rasional lah ya Mas ya. Secara yang bisa diterima sama kalangan umum lah ya. Baru kalau kita ngomong esoteris kita bisa sampai pagi nanti ya. Itu beda lagi nanti ya. Karena memang itu dua mata sisi yang nggak terpisahkan juga sebenarnya Mas ya. Terus lah pusaka yang lain juga seperti itu. Pusaka yang lain juga seperti itu karena yang namanya doa itu memang nggak terbatas lah. Apalagi doa orang-orang zaman dulu ya, yang membuatnya juga nggak ini. Mas, kenapa Mas kok pilih media YouTube Mas? Karena selama ini dulu saya sempat kepikiran mau nulis buku juga nggak bisa. Ada waktunya juga ya. Terus nggak pinter nulis gitu. Cuman kalau mbah saya dulu memang pesan paling nggak kita hidup, kita kalau nggak berprestasi ya ninggalkan legacy lah. Istilahnya sesuatu yang bisa dipelajari oleh generasi setelahnya gitu loh. Yang saya terpikirkan yang paling mungkin ya dari YouTube inilah ya, saya bisanya di situ ya coba edukasi melalui YouTube itu aja sih. Biar paling nggak ada yang berguna bisa saya tinggalkan lah, walaupun nggak seberapa. Intinya itu aja. Bener juga karena kita kalau istilahnya suatu hari kita udah nggak ada, apa yang kita bisa tinggalkan untuk generasi setelahnya ya. Mudah-mudahan video YouTube kita masih dilihat orang ya Mas ya. Sampai mungkin selama YouTube masih ada, kita mungkin udah nggak ada duluan mungkin Mas ya. YouTube-nya untungnya lebih banyak dari kita. Jadi teman-teman kalau kamu suka konten-konten seperti ini, kamu bisa mampir ke
channelnya Mas Teddy nih ya. Nanti saya buat di sini. Kamu bisa lihat di konten-kontennya beliau. Jangan lupa share and subscribe juga di channelnya Mas Teddy ya. Oke Mas, saya mau mumpung Mas Teddy ada di sini nih, saya mau ajak Mas Teddy untuk review pusaka nih Mas. Sebagai senior lah dia ya. Nah, kita mau review pusaka, kebetulan saya lihat di channelnya Mas Teddy, dia baru buat konten tentang koleksi Mas Teddy, dapur naga semua ya, ada berjejer dapur naga. Mas, mumpung sampean lagi buat konten, barusan buat konten dapur naga, ayo kita review pusaka naga yang koleksi etnik Indonesia nih. Teman-teman mau lihat ya, kita lihat sama-sama ya. Oke Mas, kita mulai dari yang mana dulu nih Mas? Kalau ini salah satu dapur naga, jadi ini lot 13 ya. Ya, lot 13 Mas ya. Lot 13. Daki Dahang Kencono, itu memang pakemnya untuk Nogososro. Jadi salah satu kalau di dapur-dapur naga itu bisa dibilang yang kelasnya yang paling tinggi lah ya, salah satu yang paling Nogososro. Karena memang dari sejarahnya sendiri kan. Ini kan tujuan dibuat pusaka ini kan untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul di kerajaan pada saat itu. Majapahit. Kondisi politik lah. Politik, pemberontakan, itu jadi macam-macam lah gitu loh. Jadi akhirnya ada yang mengusulkan agar Majapahit itu punya pusaka baru gitu. Jadi setelah Sang Empu tirakat, dia mendapat istilahnya ilham, jadi bentuknya Nogososro ini. Jadi kayak sosro itu sebenarnya dari kata sisik seribu ya. Sisik seribu ya. Sisik seribu itu. Terus ada Kidang Kencono, jadi itu melambangkan untuk kemakmuran, tujuannya biar di Majapahit sendiri nanti itu pada saat itu supaya lebih makmur lah. Iya, lebih makmur gitu. Terus kalau si seribu itu agar bisa jadi yang megang atau rajanya paling enggak diberi kekuatan lah untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Timbul yang diberikan ribuan masalah bisa diatasi. Jadi awalnya memang biasanya untuk Nogososro jadi dari setelah Majapahit akhir bentuknya itu yang pesen pasti biasanya bukan orang sembarangan, karena memang bisa memiliki kalau nggak sekelas raja lah, sultan gitu, atau bupati atau apa. Strata sosialnya juga biasanya lebih tinggi. Jadi yang pesen itu seperti itu. Jadi memang filosofinya ya biar yang megang pusaka ini diberi kekuatan, kemuliaan juga lah. Iya, karena memang doanya Sang Empu kan memang untuk itu mengatasi masalah dan untuk kemuliaan itu tadi. Untuk kemuliaan. Gitu. Jadi pakem aslinya memang lot 13 ya. Karena dapur naga ada banyak juga sih. Ada yang 11 juga Sabu Inten gitu ya. Ada yang 9. 11 9 Nogonowo, Nowo itu 9 ya. Oh, 9 Nowo. Kalau 7 Sabto ya. 7 Sabto, 9 Nogonowo. 11 Sabu Inten, bukan? Sebenarnya ya Nogo 11 saja. Oh, gitu. Kalau Sabu Inten ya beda lagi sendiri sebenarnya Sabu. Jadi ada yang lot 11 yang persis sengkelat ya. Sengkelat itu kan lot 13. Kalau Sabu Inten itu lot 11. Jadi rincikannya semuanya sama. Sogokan 2, kembang kacang, jalen, lambe gajah 1. Itu aja. Kali ini. Ini bagus sekali loh ya ini. Yang mana Mas yang ini ya, yang kita bisa lihat ke kelebihannya? Nah, untuk yang ini bisa dibilang garapnya sangat bisa dibilang bagus ya. Kalau nanti dilihat dari dekat, ini sangat halus yang lipetannya. Iya, ada seratnya Mas ya. Seratnya halus sekali ya. Terus sebenarnya kalau yang pengen jelas sebenarnya hampir sama, kalau lipetannya serapat apa itu dilihat dari pamornya itu kan kelihatannya kelihatan ya, ada rambut rapat sekali kan. Itu tempaannya sangat bagus dan bahannya bisa dibilang sangat prima ya, istilahnya prima. Dan keris-keris kayak gini biasanya pasti garapan ibaratnya keraton dalam lah ibaratnya. Keraton dalam ya, dalam. Jadi memang jadi memang sangat bisa dibilang sangat bagus sih gitu. Nah, kalau dari Kinata ini kan dari 2 logam nih Mas, emas sama perak. Ada arti tersendiri nggak? Karena ada orang bilang silih asih ya Mas ya? Iya, kalau kayak Kinata juga ya kayak emas, perak, itu juga ya ke kemakmuran, ke itu juga sih, sama untuk memperindah juga sih. Karena ini memang yang memiliki memang bukan orang biasa. Jadi makanya biasanya ada ornamen emasnya. Gitu. Jadi untuk silih Asia sendiri enggak terlalu ada tersirat ininya ya. Tapi ini ada kayak gigit ya kayak permata biasanya. Iya, perak rasa itu ya. Atau itu kalau untuk keris-keris. Ini enggak? Jadi biasanya yang dapur
dapur yang tuanya kewibawaan ya biasanya Nogo, Singo gitu. Nah ada yang bilang memang untuk kewibawaan itu cukup apa ya? Ada yang bilang panas atau apa? Nah itu tujuannya memang untuk katanya meredam sih. Jadi meredam. Ya, meredam hawa panasnya gitu loh, dari pusaka itu. Rata-rata gitu. Jadi biasanya Singo, Nogo atau nogo-nogo yang lain itu biasanya pasti ada permatanya, ada yang permata, kadang-kadang emas, kadang-kadang emas. Gitu, jadi itu salah satu fungsi ya pada zaman itu lah ya, buat itu ya. Ini lihat aja menyenangkan. Menyenangkan ya. Iya. Gak bosen-bosen lah. Kadang-kadang kita bakalan bosen kalau sudah ngomong keras gitu, lihat itu. Apalagi garapnya sangat halus, bagus sekali gitu. Loh Mas Teddy, harapan Mas Teddy nanti ke depannya nih untuk orang-orang penghobi baru ini kayak gimana nih Mas? Nah untuk penghobi baru jadi bisa mungkin tanya-tanya ya. Banyak nasihat lah ya. Iya, yang intinya keris itu jangan dilihat dari kliniknya lah. Jadi itu sudah salah kaprah sebenarnya. Dari sisi eksoterisnya, dapur dan pamor itu banyak yang bisa digali gitu loh. Terutama dari dapur aja dan pamor itu nanti yo arahnya ke tuah ya. Jadi paling nggak ada 3 tuah itu. Jadi yang pertama kewibawaan atau kesaktian, yang kedua itu nanti kerejekian, dan ketiga ketentraman. Gitu. Itu yang dicari semua orang lah Mas. Iya, ya? Gitu. Sama kayak pamor juga ada. Pamor kerejekian dan kewibawaan atau kesaktian. Itu bisa dipelajarin semua kok. Jadi filosofinya sangat-sangat dalam nanti. Dalam ya. Dan juga kalau ngomong tentang selain filosofi, istilahnya kalau doa dari empu yang membuatnya, istilahnya empu yang linuih lah, itu juga siapapun pemegang pusaka itu juga diberi barokahnya lah. Secara ini. Jadi istilahnya namanya doa, jadi apalagi baratnya ini kayak rekaman doa ya. Itu. Jadi itu yang disebut tua. Kalau saya nyebutnya tua atau yoni. Cuma kadang-kadang orang nyebut kodam. Cuma kalau bilang kodam, jadi image-nya kayak ada sosok yang di dalam bentuk apa gitu. Itu yang akhirnya jadi pro kontra. Iya. Itu berarti keris yang pernah mampir di dukun. Biasanya betul itu. Kayak itu aja. Nah kalau menurut Mas Teddy ini udah biasa lihat keris, perkiraan tangguhnya mana nih Mas? Kalau perkiraan saya itu bisa saja meleset ya. Jadi ini masih ibaratnya 6 lah ya, termasuk tua juga. Kalau nom-noman itu mulai dari Mataram Kartosuro itu. Jadi kalau nom-noman itu bukan berarti keris baru ya? Bukan, kalau yang baru itu Kamardikan, 45 ke atas itu Kamardikan. Jadi itu Kartosuro sampai Kamardikan. Dan nanti pun terbagi jadi kayak TB, HB, 1, 2, 3. Nah itu lebih detail, saya sendiri pun dia harus lihat lagi gitu ya. Ada kancingannya lagi tuh. Iya, jadi kayak HB3 itu ada harus lihat lagi ya. Jadi stasiun. Jadi kalau nom-noman itu dibilangnya periode ya, periode iya, mulai kerajaan. Kartosuro, Mataram Kartosuro itu kan 1700-an lah. 1700 sampai Kamardikan 1904. Antara 1700 sampai itu dibilang masa nom-noman itu ya. Jadi kerajaan baru lah. Artinya itu apa itu? Artinya sebenarnya bukan baru ya, memang waktu itu ibu kotanya di Kartosuro pindah jadi eranya, tapi nanti terbagi itu tadi. Ada banyak lagi, tergantung daerahnya. Iya, kalau yang Mataram itu kan mulai dari Kak Mataram Senopati itu jadi mulai Danang Sutowijoyo. Beliau kan Panembahan Senopati kan julukannya, nggak mau ambil gelar sultan. Dan mulai masa itu Mataram sampai Kartosuro itu tanggung Mataram. Mas kita lanjut ke keris satunya ya.